Saudara, pada tanggal 25 Juli yang lalu, ramai sekali diberitakan di media sosial, khususnya YouTube, bahwa Agustan telah meninggal dunia. Nah, mungkin ada di antara saudara yang tidak tahu siapa Agustan ini. Agustan ini adalah orang yang melakukan live streaming, kemudian menghina Yesus, menghina Alkitab, karena dia melakukannya dengan meletakkan Alkitab di pantatnya, saudaraku. Pada waktu itu dilakukan, memang ramai respon daripada kalangan Kristen, saudara ya, menyayangkan apa yang dia lakukan itu karena itu sudah sangat keterlaluan. Dan tentu saja kita sebagai umat Kristen berharap ada tindakan hukum atas orang ini. Tetapi saudaraku, memang tidak ada tindakan hukum sejauh ini yang kami tahu, saudaraku. Dan pada akhirnya, pada tanggal 25 Juli, dia meninggal dunia, saudara. Nah, 6 bulan yang lalu ketika apa yang dia lakukan itu ramai diberitakan, kami juga sebenarnya telah membuat video tanggapan terkait perbuatannya itu, saudara. Nah, kali ini kami ingin menayangkannya kembali untuk mengingat ya, dan sekaligus menjadi pelajaran bagi kita agar jangan kita pernah coba-coba mempermainkan Tuhan, apalagi kita menghinanya, saudaraku ya, menghinanya di depan umum lagi, saudara, karena dilakukan dengan cara live streaming. Nah, yang kami sampaikan pada video itu adalah hal yang sangat penting ya, terkait dengan perilaku orang yang meremehkan Tuhan. Jadi ada baiknya mari kita dengarkan kembali video yang sudah kami tayangkan 6 bulan yang lalu itu, karena sangat baik untuk kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Saudara, Agustan menjadi viral karena ulah dia menghina kitab suci Alkitab. Dia menaruh kitab suci Alkitab di pantatnya dan mengkentutinya secara live streaming. Perlu digarisbawahi, dia melakukannya dengan live streaming. Sambil dia berkata, dia akan lihat apakah dalam 1 bulan ini dia akan mati oleh karena perbuatan itu. Apakah Tuhan Yesus akan menanggapi, merespon tantangan ini, saudara? Kalau Tuhan Yesus merespon tantangan ini, artinya Tuhan Yesus diatur-atur oleh Agustan, ya. Agustan minta mati, diiyakan. Artinya Agustan lebih hebat daripada Yesus. Ini yang pertama, saudara. Tapi sekurang-kurangnya saya hari ini bisa mengatakan Agustan sepertinya memang menang dia, tetapi atas hukum di NKRI ini. Karena sudah lebih dari 1 minggu tidak ada proses hukum terhadap orang ini, saudara. Dia orang kuat ya. Dia kebal hukum sepertinya. Jadi untuk hal ini saya pikir dia menang ya. Oke, saya tidak akan lanjutkan mengenai proses hukum terhadap Agustan ini karena itu bukanlah yang saya maksudkan ketika membuat video ini. Saya ingin menitik beratkan kepada iman Kristen bagaimana di dalam iman Kristen ketika ada seseorang menantang Tuhan di dalam kekristenan, ya kan? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau Yesus menjawab Agustan, ya, dia bilang kalau dia mati dalam 1 bulan ini dan Yesus menjawab, artinya Yesus ini dikendalikan oleh Agustan, nurut, ya. Dan ini sangat akan mempermalukan, ya. Tuhan diatur oleh seseorang yang menghina Tuhan. Maka saya dapat katakan apa yang disampaikan oleh Agustan ini sesungguhnya belum sampai ke meja Yesus, istilahnya ya, belum sampai ke meja kerjanya Yesus. Dia masih baru ditangani oleh malaikat Tuhan, saudara. Ya, bahkan mungkin untuk malaikat Tuhan saja belum. Kenapa? Karena dia sekarang sedang bergumul atau sedang sibuk dengan kesehatannya. Belum disentuh oleh Tuhan Yesus, dia sudah hampir mati kelihatannya. Nah, kalaupun ada respon daripada Tuhan Yesus, maka saya yakin betul bukan Tuhan Yesus yang menangani tantangan ini, saudaraku.
Karena urusan Tuhan Yesus itu adalah membangkitkan orang mati dan untuk membuat manusia itu hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus itu kerjanya bukan bunuh-bunuh orang, saudara. Ya, walaupun sepahit apapun, ya, sehina dan senista apapun kau buat terhadap Yesus, Yesus tidak akan langsung meresponmu. Karena Yesus mengasihi setiap manusia sehingga diberikan waktu yang cukup untuk orang-orang yang berbuat seperti ini menyadari kembali perbuatannya. Tetapi bukan jaminan bahwa setiap orang yang melakukan itu akan mendapatkan waktu yang cukup. Ya, bisa juga kemudian ditampar oleh malaikat Tuhan dan langsung mati. Ya, saya berikan beberapa contoh peranan malaikat, ya, peranan malaikat di dalam berurusan dengan manusia, saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, ya, 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Firman Tuhan di sana bilang begini, "Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka." Perhatikan saudara, malaikat Tuhan membunuh 185.000. Agustan cuma seorang, terlalu mudah bagi malaikat Tuhan, ya. Di sini 2 Raja-Raja 19:35 mencontohkan bagaimana malaikat Tuhan ketika turun tangan. Kemudian saya juga ingin sampaikan, lawan daripada malaikat Tuhan itu juga sebenarnya bukan Agustan, ya kan? Iblis. Seperti di Sakaria 3 ayat 2 dikatakan di sana, "Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?" Begitu saudaraku, ya. Jadi saya hampir meyakini Agustan ini belum diproses oleh Tuhan mengenai tantangannya itu. Dia sudah terlanjur sibuk dengan menurunnya kesehatan dia, ya. Dia kemudian menjadi sibuk dengan apa yang dia videokan belakangan ini, bahwa ketika dia meminta doa itu dia tidak dapatkan, ya, dari orang-orang yang seiman dengannya. Nah, sementara kita orang Kristen, nah ini kan saya bilang kita sedang berbicara dari sudut pandang iman Kristen. Kita orang Kristen itu mentuhankan Yesus Kristus itu, ya, mentuhankan Yesus Kristus itu untuk supaya kita memperoleh keselamatan, untuk supaya kita beroleh perlindungan. Nah, untuk menjaga hidup kita, Tuhan juga menggunakan malaikat. Ya, misalnya di dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dan lebih banyak lagi mengenai hal ini kalau saudara membacanya di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, di situ banyak bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada umatnya. Saya ingin melanjutkan lagi bagaimana sebenarnya posisi tantangan Agustan ini terhadap Yesus Kristus. Kalau kita pelajari di dalam Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini adalah bagian penutup dari proses yang sebelumnya di mana iblis mencoba Yesus sampai 3 kali, saudara. Ketika iblis datang mencoba Yesus sampai 3 kali, Yesus tidak menggunakan fisik, ya. Yesus tidak menghajar dia sampai babak belur. Yesus juga tidak menggunakan malaikat untuk menghalau iblis itu. Yesus hanya menggunakan firman-Nya saja, saudara. Dan ketika itu selesai, lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus, ya. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi kalau Agustan ini harus sampai Yesus yang turun tangan berlebih-lebihan, saudara, ya. Arogansi Tuhan ini bisa terjadi. Karena kalau malaikat aja, saudara, ini sudah sangat
mengerikan ya saudara. Jangankan Tuhan Yesus, malaikatnya ada sudah mengerikan. Bayangkan ya, seperti yang saya catat nih di Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara perhatikan, satu orang malaikat aja turun ya, itu terjadi gempa bumi yang hebat, ya kan? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Gara-gara apa? Ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kalau saudara mau ambil contoh lagi, saya bisa berikan ya, contoh lagi ketika malaikat Tuhan itu begitu mempunyai peran yang besar, bahkan bisa langsung mengambil tindakan. Ini terjadi kepada Herodes, saudara. Ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Itu Herodes, saudara. Ya, seketika itu juga Herodes ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Agustan ini juga tidak menghormati Allah Elohim di dalam Yesus Kristus itu. Ya, tetapi dia sampai hari ini belum diapa-apakan, saudara. Bahkan dia juga belum diproses hukum. Ya kan? Jadi kita janganlah berpikir secara manusia bahwa Tuhan Yesus itu bisa diatur-atur oleh Agustan. Tuhan punya cara, ya. Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan itu pasti terlaksana, saudara. Jangan dikira apa yang diperbuat Agustan itu karena dia kelihatan baik-baik saja, lalu kemudian dia itu akan lolos. Tidak, saudara. Ya, setiap perbuatan manusia itu harus dipertanggungjawabkan, saudara. Ya, Matius 16 ayat 27 jelas mengatakan, sebab anak manusia yaitu Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ya, saudara ya. Jadi Agustan ini kalau dia tidak diproses saat ini juga, dia akan menerimanya nanti. Tidak pernah akan dia lolos. Dia tidak akan terlepas daripada hukuman atas perbuatannya ini, saudara. Ya, dia boleh mungkin lolos dari proses hukum ini, ya, dengan satu dan lain hal. Tetapi saya pastikan sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita baca ini, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus akan membalas perbuatan Agustan menurut perbuatannya. Dan kalau yang dilakukan Agustan ini adalah menghina Yesus, menghina kitab suci, sudah pasti tempatnya adalah neraka, saudara. Ya, dari sudut pandang iman Kristen, seperti itulah yang akan terjadi terhadap orang yang melakukan penghinaan terhadap Yesus Kristus Tuhan, saudara. Jadi jangan lagi kita berpikir seolah-olah Yesus itu seperti para nabi, ya, yang berperang menghunus pedang. Kalau tersinggung langsung baperan, ya, menghunus pedang membunuh lawan. Yesus itu Tuhan yang penuh kasih. Dia lebih suka untuk menghidupkan, membangkitkan orang dari kematian, saudara. Membawa orang hidup kekal di dalam kerajaan sorga, bukan untuk diajak bunuh-bunuhan. Saudara jangan berpikir seperti itu. Kalau untuk urusan tantangan atau penghinaan terhadap Tuhan, ada malaikat. Maka tadi di awal saya katakan, apa yang disampaikan oleh Agustan ini, tantangannya itu belum sampai di meja kerjanya Yesus, saudara. Yesus bahkan nggak lihat itu, tantangan itu. Ya, tahu tapi dia nggak urus. Saya pikir sudah ada malaikat. Jadi malaikat inilah yang akan mengurusi Agustan, saudara. Ya,
kami sebagai umat Kristen, ya, umat Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berharap janganlah melakukan hinaan seperti itu, karena risikonya sangat fatal, saudara, ya, sangat berat risikonya. Hidup kekal tersiksa di api neraka. Engkau boleh tidak percaya hari ini, tetapi yang sedang engkau hina itu adalah Yesus yang hidup, ya. Yesus yang adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kalau bukan Yesus lagi yang menyelamatkan umat manusia, kepada siapa engkau akan berharap? Sementara Yesus itu telah engkau hina. Ya, sekali lagi kami berharap jangan melakukan itu. Ya, kalau ada ketidaktahuan tentang iman Kristen, lakukanlah di dalam diskusi atau boleh juga dalam perdebatan. Jangan memaki, jangan menghujat, jangan menghina, ya. Karena engkau sedang berhadapan dengan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, itu sangat berbahaya bagi masa depan dan keturunanmu. Kalau engkau membaca Alkitab, di dalam Perjanjian Lama banyak sekali kutukan yang dilakukan sampai turunan-keturunan, saudara. Jadi tidak hanya berlaku kepada orang yang melakukan kesalahan, tetapi kepada keturunannya. Jadi inilah sedikit jawaban dari apa yang sedang dilakukan oleh Augustan, yaitu dia melakukan penghinaan kepada kitab suci Alkitab secara live streaming. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini sampai kepada Augustan dan boleh dia merenungkannya. Terima kasih saudara sudah memperhatikan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.